Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila muallif hadzal kitab Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia, yaitu majelis Ilmuddin, pengajian kitab Matnul Ghayah wat Taqrib. Semoga pertemuan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan anugerah pemahaman yang benar terhadap ilmu-ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Imamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan masih tentang Kitabul Hajj, yaitu tentang muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Mari kita memulainya dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa yahrumu 'alal muhrimi asyratu asya'a. Wa yahrumu lan haram 'alal muhrimi ing atase wong kang ihram
apa asyratu asya'a 10 pira-pira perkara. Iku lubsul makhiti nganggo pakaian kang den jahit, wa taghtiyatur ra'si lan nutup sirah, minar rajuli sangking wong lanang, wal wajhi lan nutup wajah, minal mar'ati sangking wong wadon, wa tarjilu sya'ri lan motong rambut, wa halquhu lan nyukur rambut, wa taqlimul azafiri lan motong pira-pira kuku, wa tibu lan nganggo wewangian, wa qatlu soidi lan mateni binatang buruan, wa aqdun nikahi lan ngelakoni akad nikah, wal wad'u lan wati utawa jima, wal mubasyaratu lan sentuhan kulit bisyahwatin kelawan syahwat. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita berbicara tentang muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh mu'allif di sini, ada 10 ya, yang disebutkan oleh mu'allif, ada 10 diharamkan bagi orang yang sedang ihram haji atau umrah untuk melakukan 10 hal ini. Nah, kalau dikerjakan maka seseorang akan jatuh pada dosa, karena dia adalah hal yang diharamkan bagi orang yang sedang menjalankan ihram. Tetapi kenanya dosa dalam semua hal tersebut, dalam 10 perkara tersebut, itu pelakunya pertama syaratnya kena dosa, syaratnya yang pertama dia melakukannya dengan sengaja. Kemudian yang kedua, dia mengetahui tentang keharamannya. Kemudian yang ketiga, dia melakukannya dengan pilihan dia tanpa ada paksaan. Kemudian yang keempat itu adalah taklif, artinya dia orang yang mukallaf. Kalau ada yang melakukan 10 hal ini tidak memenuhi ketentuan itu, maka berarti dia tidak kena dosa. Misalnya ada seseorang yang melakukannya karena lupa, dia tidak sengaja tetapi dia lupa dalam melakukannya, lupa bahwa dia sedang haji, maka dia tidak dosa. Atau seseorang tidak mengetahui bahwa itu haram karena dia baru masuk Islam langsung melaksanakan haji, tidak tahu bahwa misalnya menutup kepala bagi laki-laki itu haram, kemudian dia menutupnya, maka di sini apa? Di sini dia tidak berdosa karena dia tidak mengetahui keharamannya akibat dari dia baru saja masuk Islam. Atau seseorang dipaksa untuk melakukannya, juga dia tidak berdosa. Atau seseorang itu gila, atau dia misalnya anak-anak kecil yang belum mukallaf, jika dia melakukannya maka dia juga tidak berdosa. Jadi 4 syarat ini, jika seseorang melakukan hal-hal yang diharamkan dalam haji maka dia kena dosa. Yang pertama apa? Dia melakukannya secara sengaja. Yang kedua, dia mengetahui keharaman perkara tersebut. Yang ketiga, dia melakukannya bikhtiyarihi, dengan pilihan dia tanpa ada paksaan. Dan yang keempat, dia adalah orang yang mukallaf. Jika terpenuhi 4 hal ini kemudian seseorang menerjang
dengan pengertian dia melakukan 10 perkara yang diharamkan bagi orang yang haji, maka dia berdosa. Dan ada konsekuensi lain, nanti terkadang dia berdosa plus dia harus membayar fidyah. Terkadang dia nggak berdosa karena tadi tidak memenuhi 4 syarat itu, tetapi dia tetap wajib fidyah dan seterusnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, mu'alif mengatakan lubsul makhiti, di antara hal yang diharamkan bagi orang yang ihram adalah lubsul makhiti, yaitu memakai pakaian yang meliputi badannya. Ini laki-laki, ini khusus untuk laki-laki yang itu berjahit atau semacam berjahit, seperti misalnya dipres. Jadi menggunakan secara bahasa yang lebih sederhana saja, memakai pakaian yang berjahit. Jadi pakaian itu yang meliputi badannya, misalnya pakai pakaian seperti ini, atau pakaian yang meliputi badannya itu dengan cara dijahit atau dipres. Maka hal yang seperti itu tidak diperbolehkan. Misalnya pakai kopiah seperti ini tidak dijahit, ada jahitnya juga, ada dipres. Kemudian ada memakai baju seperti ini, dia kan berjahit. Nah, sesuatu memakai pakaian yang berjahit, ini bagi laki-laki itu hukumnya adalah haram ketika seseorang sedang berikhram. Kalau dalam keadaan seperti di luar ihram ya boleh, boleh. Jangan sampai nanti salah paham. Jadi boleh kalau kita dalam keadaan tidak ihram seperti ini ya memakai pakaian biasa. Tetapi ketika kita ihram, maka yang dipakai pakaian ihram. Pakaian ihram itu pakaian yang tidak berjahit. Tidak berjahit, warnanya putih, tidak berjahit. Hadirin hadirat rahimakumullah, jika mengenakan pakaian yang berjahit, maka itu hukumnya dia berdosa. Hadirin rahimakumullah, yang kemudian yang kedua adalah taghtiyatur ra'si, menutup kepala, au ba'dhihi, atau sebagian dari kepala. Jadi seluruh kepala atau sebagian dari kepala. Itu juga bagi laki-laki hukumnya haram. Jadi harus gundulan ketika seorang sedang ihram, itu gundulan, artinya tidak memakai tutup kepala. Baik kepalanya itu ada rambutnya atau tidak berambut, itu tetap dia tidak boleh menutupnya. Meskipun tutupnya itu bukan sesuatu yang berjahit. Kalau tadi pembahasannya beda yang pertama. Yang pertama tadi apa? Memakai pakaian yang berjahit. Pakaian itu bukan hanya yang dikenakan di baju saja, tetapi termasuk yang dipakai di kepala. Kalau dia di kepala memakai yang berjahit, maka double. Yang pertama menutup kepala, yang kedua itu memakai pakaian yang berjahit. Nah, kalau ada seseorang menggunakan sesuatu yang tidak berjahit untuk menutupi kepalanya, maka itu tidak boleh. Misalnya imamah, dia menggunakan serban, kemudian dililitkan di kepalanya, serbannya tidak berjahit misalnya, maka ini tetap tidak diperbolehkan ketika seseorang sedang ihram. Memakai kopiah begini, memakai topi ketika ihram itu tidak diperbolehkan bagi orang yang sedang haji, sedang ihram haji. Ini larangan, hal yang diharamkan bagi laki-laki. Tetapi bagi perempuan itu tidak, karena perempuan ya rambutnya adalah aurat bagi dia, maka dia harus menutupnya. Ini khusus hal yang haram bagi laki-laki.
Yang tidak diperbolehkan di sini adalah menutup. Nah, pokoknya secara uruf dikatakan menutup, maka itu haram bagi laki-laki jika menutupnya adalah pada kepala. Nah, kalau misalnya seseorang itu tidak disebut menutup, misalnya dia meletakkan kepalanya tangannya di atas kepala, diletakkan begini. Ini menutup apa enggak? Nah, secara uruf tidak disebut menutup, maka yang seperti itu tidak haram. Kepalanya diletakkan di sini, itu tidak haram. Atau seseorang misalnya menggunakan payung, itu juga tidak dianggap sebagai menutup kepala. Nah, seseorang karena panas kemudian pakai payung yang jauh dari kepalanya, atau artinya terpisah dari kepala, ini juga tidak apa-apa karena tidak dianggap menutup kepala. Nah, yang tidak diperbolehkan itu menutup kepala. Nah, yang secara uruf orang mengatakan, oh itu namanya menutup, maka berarti itu tidak diperbolehkan. Tidak harus mesti dengan menutupnya dengan kain, tetapi bisa dengan hal-hal yang lain. Kalau itu dianggap sebagai menutup kepala, maka hukumnya adalah haram bagi laki-laki ketika sedang ihram. Ketika sedang ihram. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya kita menyampaikan hal ini secara global saja, karena ada hal yang sebenarnya mendasari dan rincian tentang pakaian yang berjahit ini, dan tentang masalah menutup kepala ini. Tetapi secara umum kita mengetahui bahwa memakai pakaian yang berjahit, baik dipakaikan pada badan, kepala, tangan dan sebagainya, itu hukumnya adalah haram bagi laki-laki yang sedang ihram haji. Demikian juga menutup kepala, itu juga hukumnya adalah haram bagi laki-laki yang sedang ihram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya wal wajhi minal mar'ah. Bagi perempuan itu diharamkan untuk menutup wajah. Jadi wajahnya harus dibuka kalau seorang perempuan sedang ihram. Menutup wajah itu hukumnya haram bagi perempuan tersebut. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya wajah bagi perempuan itu bukanlah aurat. Karena seandainya wajah itu adalah aurat bagi perempuan, maka pastilah ketika haji, misalnya sedang tawaf, itu harus ditutup wajahnya. Kenapa? Karena ada syarat dalam tawaf yang kemarin kita sebutkan. Dalam tawaf itu harus menutup aurat. Kemarin kita jelaskan sedikit saja tersingkap auratnya, dia harus mundur sedikit. Kalau sudah terlanjur lewat, harus mundur sedikit kemudian mengulanginya lagi, karena memang harus menutup aurat dalam tawaf. Nah, di sini bagi orang yang sedang ihram, justru perempuan nggak boleh dia menutup wajahnya. Kalau dia menutup wajahnya, maka dia justru kena dosa. Nah, itu menunjukkan bahwa wajah perempuan itu bukan aurat. Di antara buktinya lagi dalam sholat itu juga harus menutup aurat. Tetapi ketika seorang perempuan itu sholat, ya, wajahnya tidak ditutup. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa wajah bagi perempuan itu bukan aurat. Auratnya perempuan menurut mazhab Syafi'i itu adalah jami'u badaniha ilal wajha wal kaffain. Seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, wajah dan kedua telapak tangan boleh dibuka. Selain wajah
itu tidak boleh dibuka, baik ketika seorang perempuan itu sedang sholat atau di luar sholat ketika berada di hadapan laki-laki ajnabi, laki-laki lain, maka dia harus menutup seluruh badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, karena keduanya itu adalah aurat bagi perempuan. Yang keduanya, wajah dan kedua telapak tangan, itu bukan aurat bagi perempuan. Nah, selainnya itu adalah aurat yang wajib untuk ditutup dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau menutup wajah, menutup muka, kemudian tanpa menyentuh pada kulit wajah, tetapi dia dijauhkan, diberi semacam kayu yang kemudian misalnya dia cadarnya itu dia renggang, tidak menempel pada wajah, maka para ulama mengatakan itu boleh. Nah, itu boleh, jadi tidak menempel. Nah, misalnya di sini dipasang kayu begini, terus nanti dia tutupnya berada di depan, tidak langsung menempel pada wajah, maka itu diperbolehkan, karena itu yang pernah dilakukan oleh istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu diketahui di sini bahwa istri-istri Nabi, azwajun Nabi, itu memiliki hukum khusus dalam masalah ini. Bahwa istri-istri Nabi itu haram untuk membuka wajahnya di hadapan laki-laki lain. Jadi sekali lagi, untuk istri-istri Nabi itu memiliki hukum khusus, yaitu menutup wajahnya, wajib untuk menutup wajahnya ketika berada di hadapan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Nah, hukum ini khusus untuk istri Nabi, tidak berlaku untuk umat atau muslimat dari kalangan selain istri-istri Nabi. Tidak berlaku untuk perempuan-perempuan selain istri-istri Nabi. Hanya berlaku untuk mereka. Mereka wajib kalau di hadapan laki-laki harus menutup wajahnya. Kalau sekarang ya memakai, istilahnya memakai cadar. Itu jika di hadapan laki-laki lain, untuk istri-istri Nabi. Tetapi untuk kaum perempuan selain istri Nabi, maka tidak diwajibkan untuk menutup wajahnya dengan menggunakan cadar. Nah, misalnya, hukum ini tidak bisa disamakan. Jadi ada sebagian kelompok itu yang menyamakan hukum perempuan biasa dengan istri Nabi, dengan kemudian mereka mewajibkan bagi perempuan untuk menutup wajahnya. Nah, ini keliru. Kalau dia mengatakan hukumnya wajib, maka itu adalah kekeliruan, karena hukumnya tidak seperti itu. Dalil sudah terlalu banyak untuk menjelaskan bahwa wajah perempuan itu bukanlah aurat, dan boleh bagi perempuan untuk membukanya di hadapan laki-laki lain. Nah, bagi laki-laki ghaddul basar, tetapi bagi perempuan dia boleh membuka mukanya. Hanya saja memang para ulama mengatakan sesuatu yang baik dan disunnahkan bagi perempuan untuk menutup wajahnya dengan mengenakan cadar misalnya. Itu hukumnya apa? Sunnah, bukan wajib. Nah, kalau diyakini sebagai sesuatu yang wajib, maka di sini bermasalah. Keyakinan bahwa itu hukumnya wajib, ini yang bermasalah, bukan prakteknya yang bermasalah, tetapi meyakini bahwa itu adalah wajib, dan meyakini bahwa jika ada seorang perempuan keluar dari rumah dengan membuka wajahnya, maka dia berdosa besar. Keyakinan seperti ini yang bermasalah, yang tidak boleh diyakini.
Nah, ketika melihat ada perempuan keluar rumah, dia membuka mukanya, kemudian dia benci dalam hatinya, itu adalah kemungkaran, itu maksiat, itu dosa besar. Maka itu adalah sesuatu yang sesuatu yang keliru. Pemahaman seperti itu adalah sesuatu yang keliru. Jadi kita harus tempatkan hukum pada tempatnya, agar kita tidak berlebihan, tidak hulu dalam permasalahan ini. Di antara dalil yang menunjukkan itu, yang dulu juga pernah kita sampaikan, adalah hadis tentang Al-Fadl ibn Al-Abbas. Al-Fadl ibn Al-Abbas yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, bahwa suatu ketika ketika di musim haji itu ada seorang perempuan yang cantik, disebutkan di situ, dia imra'ah an imra'atin jamilatin wadhi'atin jamilatil wajhi. Jadi ada seorang perempuan yang cantik, wajahnya itu bercahaya, mukanya itu sangat cantik. Perempuan itu kemudian datang kepada Nabi, yang ketika itu Nabi sedang berkendara dengan membonceng Al-Fadl ibn Al-Abbas. Perempuan itu datang, perempuan cantik itu datang. Ini untuk ditambahi cantik itu penting di sini, karena di sini dia meskipun cantik tetapi dia tidak menutup wajahnya. Kemudian datang kepada Nabi, dia bertanya perempuan itu tentang permasalahan haji, yaitu bertanya tentang bahwa ayah dia itu sudah mampu berhaji, tetapi dia kondisinya tua, renta, tidak mampu untuk melaksanakannya. Apakah saya bisa untuk berhaji untuk dia, menggantikan dia? Jawaban Nabi ketika itu adalah boleh. Nah, tetapi bukan itu yang kita bahas. Yang dibahas di sini bahwa ketika perempuan cantik itu bertanya kepada Nabi seperti itu, Al-Fadl ibn Al-Abbas yang masih muda, keponakan anak dari paman Nabi, berarti adik itu anak dari Al-Abbas, adik misanan, yang masih muda, itu ternyata dia melihat perempuan itu, dan perempuan cantik itu juga melihat kepada Al-Fadl ibn Al-Abbas, karena Al-Fadl ibn Al-Abbas ini juga laki-laki muda yang masih tampan. Keduanya ternyata saling melihat, dan ada tanda-tanda bahwa keduanya itu saling tertarik antara perempuan tersebut dengan Al-Fadl ibn Al-Abbas. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat, ini Al-Fadl ibn Al-Abbas ini ada tertarik sama perempuan itu. Perempuan itu juga melihat kepada Al-Fadl. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah kemudian memalingkan wajah Al-Fadl itu, diginikan. Maksudnya apa? Ya jangan lihat. Karena apa? Melihat yang pertama nggak masalah. Melihat yang pertama, yaitu melihat yang an-nadratul ula, itu pandangan yang tanpa syahwat. Ketika seorang laki-laki melihat wajah seorang perempuan, itu pada dasarnya tidak apa-apa. Tetapi jika kemudian muncul syahwat, maka menjadi haram. Haramnya bukan melihat pada wajahnya, tetapi karena ada unsur syahwat. Jika sudah ada unsur syahwat, maka dia harus berpaling, harus ghaddul basar, agar tidak jatuh kepada perkara yang haram. Hukumnya seperti itu. Nah, ini dilakukan oleh Nabi ketika ada tanda-tanda Al-Fadl maupun perempuan itu ada ketertarikan, maka kemudian Rasulullah memalingkan wajah Al-Fadl ibn Al-Abbas yang beliau bonceng di belakangnya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkata kepada perempuan yang cantik,
tersebut, misalnya, karena di sini kan yang bisa menimbulkan fitnah itu kan yang cantik. Kalau nggak cantik kan ya dilihat pun ya nggak masalah, nggak ada menimbulkan ketertarikan. Makanya di dalam kitab ini juga disebutkan itu imra'atun jamilah. Nah, jadi dia cantik tetapi tidak memakai cadar, perempuan tersebut. Nah, Rasulullah tidak mengatakan kepada perempuan yang cantik itu, tidak dikatakan kamu misalnya telah bermaksiat kepada Allah, tidak. Rasulullah tidak mengatakan kepadanya ghatti wajhaki, misalnya tutup muka kamu, kamu itu cantik harus kamu tutup wajah kamu. Rasulullah tidak mengatakan begitu. Kalau seandainya itu yang dilakukan perempuan itu adalah sesuatu yang mungkar, pastilah itu Rasulullah itu tidak Rasulullah pasti mengingkarinya. Pasti Rasulullah menyuruh perempuan itu untuk menutup wajahnya. Tetapi ternyata tidak. Meskipun perempuan itu adalah perempuan yang cantik, dibiarkan oleh Nabi tetap membuka wajahnya. Hanya Fudail yang dipalingkan wajahnya. Melihat boleh, tapi kalau melihat dengan syahwat itu nggak boleh. Kamu harus palingkan wajah kamu. Ini menunjukkan tentang hukum yang kita sebutkan. Sebagian mengatakan, oh itu kan sebelum turunnya ayatul hijab. Itu sebelum turunnya ayatul hijab dulu boleh. Setelah turun ayat hijab, maka itu nggak boleh lagi. Perempuan harus memakai cadar misalnya. Maka itu keliru. Karena peristiwa ini, kasus yang sedang kita ceritakan dalam hadis Sahih Al-Bukhari, itu terjadi dalam haji wada. Artinya haji yang beberapa hari lagi, tidak lama kemudian Rasulullah sudah wafat. Artinya apa? Kejadian ini setelah turunnya ayatul hijab, bukan sebelum turunnya ayatul hijab. Maka keliru jika dikatakan bahwa peristiwa ini sebelum ayatul hijab. Yang benar apa? Ini peristiwanya dalam peristiwa haji wada. Artinya setelah turunnya ayat hijab. Nah, ayatul hijab yang tadi kita sebutkan bahwa di situ disebutkan menutup wajah itu adalah bagi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada hukum khusus bagi istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan menutup diwajibkan untuk menutup wajahnya ketika di hadapan laki-laki lain. Karena pernah istri-istri Nabi itu sedang melaksanakan ihram, itu asalnya tidak menutup wajahnya. Ketika terlihat ada laki-laki, kemudian mereka Kemudian mereka tutup wajahnya dengan cara seperti semacam dikasih, karena kalau langsung memakai kena wajah itu haram, maka dipakai karena sedang ihram, haramnya karena sedang ihram, maka dikasih semacam kayu yang ke sini, entah caranya bagaimana, kemudian ditutup begini, berarti tidak menempel dengan kulit wajah. Itu dilakukan seperti itu. Itu dilakukan siapa? Istri-istri Nabi. Karena untuk hukum khusus untuk istri-istri Nabi, mereka tidak boleh membuka wajahnya di hadapan laki-laki lain. Tapi bagi perempuan selain istri-istri Nabi, itu boleh dia membuka wajahnya di hadapan laki-laki lain. Tapi bagi laki-laki dia harus ghaddul basar, artinya bukan berarti nggak boleh melihatnya, boleh melihatnya, tetapi tidak boleh dengan syahwat. Jika dia melihatnya dengan syahwat, yang dosa perempuannya atau laki-lakinya? Ya laki-lakinya, bukan perempuannya. Bukan perempuannya yang berdosa, karena perempuannya sudah menutup aurat, tetapi laki-lakinya yang kemudian bermasalah melihatnya dengan syahwat. Seperti itu. Jadi hukumnya tidak sama antara istri-istri Nabi dengan
kaum perempuan dari kalangan umat Islam. Hanya saja para ulama mengatakan bahwa menutup wajah bagi perempuan itu adalah sesuatu yang sunnah, disunnahkan, tidak diwajibkan. Penting untuk kita bisa memilah seperti ini. Ini adalah disunnahkan, bukan diwajibkan. Karena meyakini sebagai sesuatu yang wajib, ini nanti akan menerjang dalil-dalil Al-Quran, hadis, akan menerjang ijma' dari para ulama. Apalagi sampai kemudian mencela seseorang perempuan yang keluar dengan membuka wajahnya. Ini apalagi sebagian ada yang mengatakan perempuan yang keluar dari rumah membuka wajahnya seperti seorang penzina dan sebagainya. Dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Itulah keyakinan seperti itu yang berbahaya dan itu menyalahi ketentuan syarak. Ketentuan agama tentang masalah hukumnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di antara buktinya ini perempuan kalau dia sedang ihram nggak boleh dia menutup wajahnya, harus dibuka wajahnya. Kalau ditutup justru dia kena hukum hukum haram. Tapi dia boleh menutupnya dengan cara seperti tadi. Jangan melekat pada kulit, tetapi dia harus ada jarak. Seperti tadi itu, ketika seseorang menutup kepala bagi laki-laki nggak boleh. Tetapi kalau dia pakai payung, nggak menempel dengan kepalanya, dia boleh. Menutup wajah bagi perempuan jika menempel pada mukanya tidak boleh. Tetapi kalau dia direnggangkan, dikasih alat yang untuk bisa merenggangkan, maka itu diperbolehkan, tidak diharamkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu sekali untuk dibahas. Meskipun mengenakan cadar ini sesuatu yang disunnahkan, bukan sesuatu yang diwajibkan, tetapi gara-gara ada sebagian kelompok ekstrim radikal itu yang menggunakan atribut-atribut ini untuk sesuatu yang bertentangan dengan agama, sehingga sesuatu yang sunnah itu menjadi citranya buruk. Banyak identitas seorang muslimah itu yang citranya menjadi buruk gara-gara kelompok ekstrim ini. Memang betul-betul kurang ajar orang ini, bukan hanya kelompok ekstrim radikal ini betul-betul kurang ajar, betul. Kenapa? Mereka melakukan aksi yang bertentangan dengan Islam atas nama Islam. Kemudian mereka juga berbaju Islam. Kemudian mereka juga menggunakan atribut-atribut keislaman. Bahkan terkadang benderanya pun mereka menggunakan kalimah tauhid, tetapi mereka menyebarkan kesesatan di antara umat Islam, dan mereka melakukan aksi-aksi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Akhirnya apa? Akhirnya atribut-atribut yang Islam, yang sebenarnya Islami, itu dituduh sebagai sesuatu yang bukan Islami. Kalau ada seorang laki-laki berjenggot, dicurigai, ini kok panjang sekali jenggotnya, siapa ini? Akhirnya kalau di bandara itu lama sekali meriksanya kalau berjenggot. Kalau nggak berjenggot langsung aja lancar. Tapi kalau dia berjenggot agak lama, karena apa? Dianggap kalau berjenggot ini jangan-jangan teroris ini. Dan seterusnya. Memakai sarung atau celana di atas mata kaki itu sesuatu yang baik. Itu bagian dari ajaran Nabi. Tidak boleh isbal. Isbal itu hukumnya dirinci. Bisa haram jika tujuannya itu adalah untuk sombong. Khuyala itu hukumnya haram. Tetapi jika tidak untuk tujuan sombong, seperti orang Indonesia pada umumnya, laki-laki di Indonesia kalau celananya
sampai di bawah mata kaki, itu ada kalanya ya memang kepanjangan celananya, ada kalanya ada kalanya ya untuk sekedar ya nggak ada maksud untuk sombong sama sekali. Pada umumnya seperti itu, hampir nggak ada yang saya ketahui orang pakai celana atau sarung di bawah mata kaki itu adalah untuk sombong. Di Indonesia hampir nggak ada. Dahulu memang begitu, di Arab dahulu untuk menunjukkan status sosial, untuk menunjukkan kekayaan seseorang bahwa dia orang kaya, maka pakaiannya itu ngelengsereh ke tanah. Oh, kalau sudah ngelengsereh ke tanah itu orang kaya itu. Tapi kalau orang miskin itu cekak-cekak. Nah, itu dulu. Nah, jadi untuk menunjukkan kesombongan, seseorang melengsrehkan, apa ini bahasanya? Jadi pakaiannya itu sampai ke tanah. Nah, yang seperti itu isbal yang diharamkan. Nah, kalau tidak, maka hukumnya adalah makruh, tidak haram. Nah, tetapi berarti kan karena makruh seharusnya ya tidak dilakukan isbal itu, meskipun tidak tujuan sombong. Nah, dalam hal ini kemudian apa gara-gara identitas itu dipakai oleh mereka, nah, akhirnya orang malah mencela celana cingkrang, dicela oleh sebagian orang, dianggap itu sesuatu yang buruk. Nah, padahal para kiai kita juga begitu pakaiannya, hanya saja pakai sarung kalau mereka pakai celana sehingga terlihat bedanya. Nah, kita juga kalau pakai sarung juga di atas mata kaki, tidak di bawah mata kaki. Apalagi kalau sedang sholat tidak di bawah mata kaki. Nah, bahkan sebagian identitas itu kemudian menjadi rusak dan bahkan menjadi bahan tertawaan sebagian orang. Ini yang fatal gara-gara kelompok kecil ini. Nah, kelompok kecil ini yang kita katakan tadi ya memang kelompok ini kurang ajar betul. Karena apa? Dia memperburuk citra Islam dan menjadikan identitas Islam itu ditertawakan dan dicaci maki oleh sebagian orang. Termasuk bagi perempuan yang cadar tadi. Itu hukumnya sunnah, tidak wajib, tetapi kemudian menjadi bahan sesuatu yang ditertawakan oleh sebagian orang, bahkan dicela. Nah, karena apa? Gara-gara ketika ditangkap teroris, kemudian istrinya bercadar. Tangkap teroris lagi di sana, istrinya juga bercadar. Ditangkap teroris sana, istrinya juga bercadar. Ini setiap ditangkap kok berarti ini identitasnya teroris. Akhirnya muncul anggapan yang buruk seperti itu. Padahal enggak. Di Indonesia ini pesantren-pesantren, sebagian pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga banyak yang menerapkan santrinya bercadar, itu banyak juga di daerah-daerah tertentu. Nah, tetapi gara-gara yang muncul dalam berita, dalam TV, dalam pemberitaan itu seperti itu, apalagi akhir-akhir ini, belakangan ini yang jadi teroris bukan hanya laki-laki, tetapi juga perempuan. Nah, perempuan juga ikut untuk meledakkan dirinya, malah disuruh oleh suaminya. Habis sudah masih pengantin baru sama suaminya didoktrin suruh bunuh diri dengan membawa bom. Ternyata dia juga bercadar. Nah, ini yang jadi memperuncing permasalahan. Nah, kita harus moderat. Kita harus objektif. Nah, kita katakan yang wajib adalah wajib, yang sunnah adalah sunnah. Jangan kita mencela sesuatu yang sunnah, tetapi jangan mengatakan sesuatu yang sunnah itu wajib. Jangan mengatakan sesuatu yang sunnah itu wajib. Jangan mengatakan sesuatu yang tidak haram itu haram. Jangan mengatakan sesuatu yang makruh itu haram. Katakan yang haram adalah haram, yang makruh adalah makruh, yang sunnah adalah sunnah, dan yang wajib adalah wajib. Jangan dibolak-balik. Dibolak-balik itu adalah ajaran yang ekstrim, kiri dan kanan. Yang kanan semuanya serba haram.
haram, 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 kufur, haram, kufur, syirik dan sebagainya. Seperti kelompok Wahabi, kelompok Ikhwan, kelompok teroris, semuanya serba haram dan wajib. Yang enggak wajib pun dibilang wajib, yang enggak haram dibilang haram, yang enggak syirik dibilang syirik, yang enggak kufur dibilang kufur. Ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi dibilang syirik. Tabaruk, tawasul, istighosah dengan para wali yang diajarkan oleh Nabi dan diteladankan oleh para sahabat, para ulama, dianggap sebagai kufur. Ini namanya apa? Hulu, ajaran yang ekstrim, ekstrim kanan, melampaui batas dari ketentuan yang diperintahkan dalam syarak. Nah, ini tidak seyogyanya orang bersikap seperti itu. Tapi juga nggak boleh teledor, liberal. Teledor itu mengatakan semuanya boleh. Mengatakan boleh ini gimana? Boleh. Ini gimana? Boleh. Ini boleh. Boleh. Sesuatu yang nggak boleh dibilang boleh. Sampai riba pun dibilang boleh. Dengan cara diakali dengan menggunakan apa? Akal dia, kemudian mengatakan boleh. Perempuan gimana? Membuka rambutnya kelihatan, nggak apa-apa. Yang penting pantas sajalah, menutup aurat itu yang penting pantas. Pokoknya dilihat oleh masyarakat itu layak, pantas bagi perempuan di situ. Ya udah, itu berarti menutup aurat. Nah, kalau di Papua sana pakaiannya begitu, pantas gimana? Ya udah, nggak apa-apa, pantas yang penting. Nah, ini jadi masalah, ini sudah nggak ngikuti ketentuan syarak. Ini namanya apa? Liberal, terlalu teledor, tidak mengikuti ketentuan Al-Quran dan hadis. Nah, kita umat Islam itu panduannya adalah Al-Quran dan hadis, tetapi berdasarkan penjelasan dari para ulama. Kita mengikuti penjelasan dari para ulama. Nah, sehingga kita bisa moderat. Nah, moderat itu begitu, bukan moderat itu yang liberal, karena ada pandangan yang keliru mengatakan yang liberal, yang moderat itu yang serba toleransi, serba boleh, itu namanya moderat. Nah, salah besar. Moderat itu adalah yang menempatkan hukum sesuai pada tempatnya, sesuai dengan dalil Al-Quran dan hadis. Tepat, itu namanya apa? Sesuai real, itu moderat. Itu yang wasatiyah, itu yang berada di jalan tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak melampaui batas ketentuan agama, dan juga tidak teledor dari sesuatu yang sudah ditentukan, tetapi berada di jalan yang lurus, di jalan tengah, yang jalannya adalah jalan yang sesuai dengan dalil Al-Quran, hadis, tentu pemahamannya berdasarkan penjelasan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami agar kita bisa lebih waspada, tidak terseret ke kanan, juga tidak terseret ke kiri. Nah, tetapi berjalanlah kita di tengah-tengah berdasarkan ilmu yang sudah kita pelajari dari guru-guru kita. Nah, hari ini banyak orang yang terseret. Nah, ada yang terseret ke kanan karena minimnya himmahnya belajar begitu tinggi, tetapi dia belajar tidak pada orang yang tepat. Nah, dia tidak belajar kepada para kiai, tidak belajar kepada para ustadz dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga dia terseret ke kanan, sehingga menjadi orang yang fanatik terhadap sesuatu yang itu tidak benar. Kemudian ada sebagian orang yang terseret ke kiri, terseret ke kiri karena salah pergaulan atau karena politik, kemudian dia terseret ke kiri dengan melecehkan dan mengabaikan ketentuan-ketentuan akidah dan syariat Islam. Nah, sehingga sebagian justru ada yang kontra dengan kanan, kemudian menjadi ke kiri. Jadi dia melawan yang kanan, kemudian dia belok ke kiri. Sebagian seperti itu. Akibat dari anti terhadap ekstremisme
kanan, kemudian dia menjadi ekstremis kiri. Itu yang banyak seperti itu. Seharusnya apa? Kita itu di tengah. Kita anti terhadap ekstrim kanan juga ekstrim kiri. Kita kita kelompok moderat di tengah. Kita tidak tidak menyetujui pemahaman-pemahaman kanan dan juga tidak menyetujui pemahaman-pemahaman kiri. Kanan itu artinya apa? Dia yang melampaui batas, semangat agamanya, semangatnya luar biasa, tapi bodoh. Bodohnya bukan main. Sehingga hal-hal yang sederhana pun dia tidak paham, akhirnya berlebihan. Orang-orang yang sudah belajar lama, puluhan tahun di pondok, dibodoh-bodohkan oleh dia yang baru belajar 2-3 kali. Dia hanya ikut beberapa kali, ikut halaqah 2-3 kali. Kemudian dia bisa menyalahkan para kiai, dia bisa menyalahkan para ustadz, dianggap sebagai sesuatu yang itu ajarannya. Padahal dia baru belajar kemarin bersama kelompok Wahabi atau HTI atau Ikhwan dan sebagainya. Nah, ini apa? Ini penyakit yang seperti itu. Semoga kita semuanya diselamatkan dari pemahaman-pemahaman yang ekstrim. Kita harus moderat, kita harus mu'tadil. Sifat dari Islam itu adalah dia moderat. Nah, moderat, karakternya seperti itu, mu'tadil. Tidak berlebihan, juga tidak kendor dari yang seharusnya. Ikuti ilmu, pelajari ilmu agama dari para ulama yang ahlus sunnah wal jamaah, yang thiqat, yang terpercaya, sehingga kita mendapatkan pemahaman yang moderat, tidak kanan, tidak kiri, tetapi semua apa yang kita pahami berdasarkan dalil-dalil yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan sesuatu pemahaman yang melenceng dari pemahaman para ulama. Nah, terjadinya ekstremisme ini sering muncul dari pemahaman sendiri, baca-baca sendiri, baca Al-Quran terjemahan, baca hadis terjemahan, serba terjemahan, baca kitab fikih terjemahan dan sebagainya. Pokoknya terjemahan-terjemahan tanpa didukung dengan talaqi, musyafahah, ngaji kepada para ulama, dipahami sendiri, akhirnya menjadi ekstrim. Kalau yang dibaca itu adalah afiliasinya kepada kelompok-kelompok yang ekstrim, atau kemudian menjadi liberal jika yang dibaca adalah buku-buku yang liberal, karena dia belum memiliki pijakan yang kuat dalam agama. Nah, maka konsentrasi kita dalam pengajian-pengajian kita di sini adalah apa? Melalui juga LDNU Kabupaten Kediri, itu adalah meletakkan pondasi, meletakkan kaidah dalam agama yang harus dipegangi oleh umat Islam agar tidak menjadi ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Dan qawaid dalam agama adalah hal-hal yang merupakan ilmu din ad-daruri, ilmu fardu ain. Seseorang itu kalau dia memegang ilmu fardu ain ada di tangannya, maka dia tidak di tangannya, artinya apa? Bukan di sini betulan. Jadi dia sudah memahami ilmu fardu ain, akidah ahlus sunnah wal jamaah, ma'rifatullah, ma'rifatur rasul, memahami sifat wajib bagi Allah, sifat wajib bagi para nabi, yang mustahil, yang jaiz. Dia sudah tahu, paham betul, insya Allah dalam akidah dia tidak akan melenceng. Ada yang ekstrim kanan atau ekstrim kiri, dia tetap di jalan ini. Demikian juga seseorang yang sudah memahami kaidah-kaidah dalam ahkam, dia juga tidak akan terpeleset ke sana kemari, yang kemudian menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, mensyirikkan yang bukan syirik dan sebagainya.
Nah, tidak akan terjerumus ke sana ketika kita sudah memegang qawaid ini, qawaiduddin, kaidah-kaidah dalam agama. Dan kaidah-kaidah itu ada pada ilmu dasar yang disebut dengan ilmu din ad-daruri. Nah, maka untuk menyelamatkan umat Islam dari penyakit ekstremisme, ya harus dengan majelis ilmu agama yang mengajarkan ilmu-ilmu fardu ain. Itu tata caranya. Tidak dengan selainnya. Karena ini yang menjadi pegangan atau kaidah bagi umat Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini kita sedikit melenceng atau jauh melencengnya. Tapi tidak, ya sedikit cuman lama ya. Kalau melencengnya sedikit karena kita berbicara tentang keharaman bagi orang yang sedang ihram haji. Bagi laki-laki haram untuk menutup kepalanya. Bagi perempuan haram untuk menutup wajahnya. Nah, kemudian kita melebar persoalan menutup wajah bagi perempuan agar kita itu pemahamannya pas, ya, pemahamannya pas, tidak ke kanan atau tidak ke kiri dalam masalah ini. Bahwa hukumnya kalau sedang ihram itu haram bagi istri Nabi dan juga bagi selain Nabi. Tapi karena istri Nabi nggak boleh membuka wajahnya, maka yang dilakukan oleh para istri Nabi tetap menutupnya dengan dikasih sesuatu di depannya sehingga tidak menempel wajahnya. Itu yang dilakukan oleh istri-istri Nabi ketika sedang ihram. Tetapi bagi selain istri Nabi, dia boleh untuk membukanya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bagi perempuan boleh dia membuka wajah dan kedua telapak tangannya karena keduanya bukan aurat, tetapi sunnah bagi dia, bagi perempuan untuk mengenakan cadar, dan itu bukan sesuatu yang tercela. Dalam hal ini kita harus objektif menilainya, tidak ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Itu kesimpulan yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Insya Allah tentang hal-hal yang diharamkan bagi orang yang sedang ihram akan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.